Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Umat Islam di Indonesia sering berpikir bahwa merekalah yang menjadi sasaran pelecehan dan kebencian di dunia ini. Dalam hal ini, umat Islam Indonesia merujuk rejim Cina yang memusuhi suku Uighur, umat Islam di Palestina yang kehilangan tanah airnya, dan masih banyak contoh-contoh lagi yang dikemukakan. Anehnya, dulu Amerika yang dianggap musuh umat Islam yang paling berbahaya, kini umat Islam Indonesia menjadikan Cina sebagai ancaman terbesarnya. Namun sayangnya, mereka mendasarkan penilaiannya lebih pada perasaan belaka daripada data yang berbicara. Berdasarkan asumsi umat Islam yang demikian di atas, lalu dikembangkan sebuah wacana bahwa umat Islam adalah umat yang paling dikorbankan di muka jagat ini. Saya ingin membahas, benarkah umat Islam itu lebih mengalami penderitaan, dimusuhi, dilecehkan dibandingkan umat beragama lain. Sejarah telah memberitahukan kita bahwa umat Islam ternyata adalah umat penakluk dunia. Wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang-orang Nasrani, Yahudi, dan agama-agama lokal lain dengan cepat ditaklukkan oleh dinasti-dinasti Islam. Dari masa Umar bin Khattab yang memulai penaklukan atas wilayah-wilayah Kristen dan Yahudi sampai kepada dinasti Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani. Penaklukan kekuatan Islam atas wilayah-wilayah geografi non-Muslim bukan fiksi, namun ini kenyataan sejarah, bahkan menjadi kebanggaan. Haleluya! Selamat berjumpa kembali Sobat di Apostel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaan Anda hari ini, tetaplah berharap pada Tuhan. Pasti ada jalan keluar, sebab Tuhan berjanji Dia menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kita, bukan rancangan kecelakaan. So, tetap semangat semuanya. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, dan saya harap Anda komen di bawah video ini, berikan tanggapan Anda dengan video ini. Oleh karena itu, terus selesaikan video ini ya, nanti sampai akhir. Jadi baru-baru ini saya baca di YouTube, Cokro TV khususnya. Ini sebenarnya 6 bulan yang lalu kalau nggak salah video ini, tapi saya memberikan reaksi tentang video ini. Jadi seorang muslim, tokoh muslim, cendekiawan muslim, orang pintar muslim ini bernama Bapak Syafiq Hasim dengan terang-terangan mengakui kebenaran bahwa Kristenlah yang paling teraniaya di dunia ini. Luar biasa klaim ini. Siapakah beliau ini? Jadi Bapak Syafiq Hasim ini adalah dosen pada FISIP UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta ya. Dan dia juga adalah wakil ketua lembaga perguruan tinggi NU Nahdlatul Ulama. Dia memperoleh gelar MA, Master of Art-nya dari Leiden University Belanda, dan PhD, doktor ini ya, doktor filosofi dari Freie University dari Jerman. Jadi Bapak Syafiq Hasim ini memberikan pernyataan bahwa Kristenlah yang paling teraniaya di dunia ini. Hal itu diakui dia secara sadar berdasarkan data dan fakta, bukan hoax. Yang dia temukan sendiri. Dia cari, dia search, dan dia melakukan penelitian. Jadi bukan karena sentimen atau karena perasaan subjektif belaka. Jadi berdasarkan data dan fakta. Jadi dengan demikian, Bapak Syafiq Hasim ini membantah klaim kaum muslim. Kan muslim, saudara kita muslim, orang Islam selalu mengklaim bahwa agama Islamlah sebagai agama yang tertindas, yang dizolimi di bumi ini. Terutama oleh orang Kristen sejak perang salib. Jadi mereka mengakui klaim. Jadi mereka memberikan klaim bahwa semenjak perang salib, Muslim ini, Islam ini mengalami kemunduran, menjadi lemah. Itu adalah karena perang salib. Jadi mereka menyalahkan orang Kristen penyebab kemunduran Islam di dunia ini.
semenjak terutama kalahnya juga kekhalifahan Turki tidak berkuasa lagi semenjak 1915, tahun 1915 kekhalifahan Turki Ottoman kalah, runtuh. Jadi mereka menyalahkan kekristenan untuk itu semua. Nah, Bapak Syafiq Hasim ini mengakui fakta bahwa orang Islamlah yang telah memerangi orang Kristen. Bahkan Yahudi dan Muslim dan non-Muslim lainnya sejak penyebarannya. Dia objektif sekali. Jadi tentara Islamlah yang menaklukkan suatu daerah Kristen, suatu daerah Yahudi dan kemudian membunuh mereka yang tidak mau masuk Islam. Gitu. Puji Tuhan, Bapak ini demikian fair untuk menyampaikan data dan fakta ini. Sebagaimana kita tahu bersama, memang ada oknum-oknum yang sengaja menggiring opini agar Islam dianggap teraniaya atau terzolimi. Dan kemudian mereka mengambil contoh-contoh seperti Palestina. Mereka teraniaya, tanah mereka diambil. Kemudian bangsa Uighur di Cina, teraniaya mereka. Paling berapa orang sih yang di sana gitu ya. Kemudian bangsa Rohingya dengan memiliki tujuan sebenarnya politis, kepentingan yaitu kekuasaan sebenarnya untuk menggerakkan orang Islam seluruh dunia supaya ikut ambil bagian dalam gerakan khilafah internasional yang dimotori oleh Muslim Brotherhood dan juga Hizbut Tahrir. Dan kalau Muslim Brotherhood sudah di Indonesia ini sudah masuk dalam salah satu partai Islam di Indonesia. Silakan cari sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda? Kenapa pengikut Yesus atau orang Kristen teraniaya sejak zaman Yesus? Sebelum kita membahas lebih lanjut, saudara sekalian, Sobat di Apostel, mari like, komen di bawah video ini, dan kemudian subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi berkarya. Terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan like, subscribe, komen di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati Anda, keluarga Anda, dan semua pekerjaan Anda. Jadi sobat sekalian, tidak ada yang bisa menyaingi penderitaan orang Kristen di dunia ini. Muslim tidak bisa coba-coba membandingkannya seolah-olah Muslim atau Islamlah yang paling menderita, padahal itu sebenarnya adalah tujuan politis. Tidak bisa dibandingkan dengan kekristenan. Tidak ada sebanyak jumlah orang Kristen teraniaya semenjak Kristen muncul di dunia ini. Orang-orang Kristen telah menderita karena imannya pada Yesus Kristus dan bukan karena mereka berbuat kejahatan atau sesuatu perbuatan yang merugikan kemanusiaan. Orang Kristen dianiaya bukan karena menimbulkan huru-hara atau membom suatu tempat, orang dia nggak suka sama orang ini, dia bom, bukan. Orang Kristen benar-benar dianiaya karena mereka adalah pengikut Yesus Kristus. Sejak awal kekristenan berdiri di kitab para rasul, para pemimpin Romawi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi sudah melarang orang Kristen memberitakan nama Yesus Kristus. Jadi yang membuat orang itu menganiaya orang Kristen adalah karena nama Yesus Kristus. Jadi menurut survei tahun 2016, orang Kristen ada yang mati terbunuh karena imannya setiap 6 menit. Jadi setiap 6 menit itu orang Kristen di seluruh dunia ini mesti ada yang mati. Bayangkan tuh ya. Namun luar biasanya, saudara sekalian, orang Kristen tidak pernah menggembor-gemborkannya dan menjadikannya alasan untuk angkat senjata di berbagai negara di seluruh dunia ini. Nggak ada pernah kan? Coba Anda perhatikan di Cina contohnya. Sudah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin ratusan tahun sebelumnya belum ada update ya dulu. Orang Kristen itu sudah teraniaya dan bahkan dibunuh karena imannya pada Yesus Kristus di negara Cina, di Tiongkok sana. Tapi tahukah Anda? Tidak pernah ada gerakan demonstrasi besar-besaran untuk mengganti pemerintahan Cina menjadi negara Kristen. Tidak ada juga gerakan senjata dan seterusnya. Begitu juga di India. Sampai sekarang orang Kristen dianiaya bahkan dibunuh. Namun tidak pernah digembar-gemborkan atau diatur strategi, dibuat kudeta, dibikin isu untuk menggulingkan pemerintahan India. Tidak ada juga gerakan untuk membuat bom untuk membunuh orang-orang Hindu di India. Luar biasa ya kan? Begitu juga di Timur Tengah.
Begitu banyak orang Kristen dibunuh gara-gara ISIS. Selain orang Muslim yang dibunuh, orang Kristen sangat banyak sekali dibunuh. Tapi orang Kristen dari negara di dunia tidak datang ke sana untuk jadi jihad, untuk berperang. Biar aja militer memang kita mendoakan dan kita merasa prihatin, tapi itulah. Kita tidak juga orang Kristen di Irak sana atau di Syria berupaya mengkudeta pemerintahan yang ada karena ISIS ini. Gitu ya. Padahal orang Kristen juga banyak orang kaya. Kenapa tidak ada, saya juga tidak pernah terpikir, kenapa tidak ada gerakan untuk mengumpulkan senjata, itu membeli senjata di pasar gelap untuk mengkudeta negara-negara di Timur Tengah. Luar biasa ya. Mengapa kekristenan identik dengan penganiayaan? Ini kita masuk dalam intinya. Yang pertama ternyata karena memang Yesus sudah memberitahukan sebelumnya bahwa barang siapa yang mengikut Yesus, dia akan mengalami aniaya atau penderitaan. Mereka akan dibenci oleh dunia ini. Dan dibilang bahkan tanpa alasan, sekalipun gak ada alasan nih. Dia bingung kenapa ya. Pokoknya orang benci aja sama dia. Bahkan akan dibunuh, disiksa. Ada itu ayatnya. Luar biasa ya. Di kitab Yohanes, di Matius, semua barang siapa mengikut Yesus akan menyangkal dirinya, memikul salibnya, dianiaya sebagaimana gurunya dianiaya, yaitu Yesus Kristus, ya muridnya juga harus dianiaya dan dibunuh. Nah, itu udah harga mengikut Yesus. Jadi sebelum orang mengikut Yesus, dikasih tahu dulu, ini harganya ada, lu bisa nggak? Gitu sebenarnya. Jadi kalau ada yang menjanjikan nanti mengikut Yesus diberkati, dikasih tahu dulu berkatnya gimana. Pasti ada penderitaan. Dan bahkan juga diusir dari keluarga harus diberitahu. Menyangkal diri, bukan hanya berkat-berkat dulu secara materi, kamu akan jadi kaya. Enggak gitu juga kali. Perlu diluruskan, orang mungkin maksudnya menginjil tapi dengan pendekatan yang salah. Yang kedua, kenapa kekristenan identik dengan penganiayaan? Dunia atau iblis tahu siapa sebenarnya Yesus. Yaitu dia adalah anak Allah. Yaitu firman itu sendiri yang menjadi manusia. Sehingga dia sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Iblis tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Yang sangat dia benci itu, sehingga dia berusaha membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus. Ya kan? Sehingga itulah sebabnya di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa perjuangan orang Kristen bukan melawan darah dan daging, maksudnya itu manusia, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh roh jahat yang menguasai manusia. Itulah perjuangan kita. Sehingga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pun, sampai akhirnya kiamat, maksudnya orang Kristen akan tetap dianiaya. Kenapa? Karena setan yang memang membenci orang Kristen. Manusia itu hanya dirasuki pikiran dan hatinya karena tidak mengerti. Jadi yang membuat sebenarnya adalah setan. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara sekalian, sobat di apostol, satu hal yang menjadi penghiburan kita. Justru semakin ditindas, kekristenan itu makin merambat. Semakin dihambat, kekristenan makin berkembang. Nama Yesus semakin ada di mana-mana. Semakin nama Yesus populer dan banyak orang diselamatkan, orang makin mengenal siapa Yesus yang penuh kasih itu. Yesus ini membawa cara yang baru untuk memenangkan dunia ini dari kuasa setan, yaitu dengan kasih Tuhan. Iblis mengharapkan orang Kristen merespon seperti dia, pakai kekerasan. Tapi Yesus datang ke dunia ini, dia bilang kalau kau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan secara harfiah sebenarnya. Artinya adalah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya bilang doakanlah musuhmu. Berat memang. Orang yang membenci kita, mengutuk kita, kita doakan. Wah, itu sangat luar biasa ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita dengan kasihlah kita memenangkan dunia ini. Oleh karena itu sobat sekalian, semoga kita tetap kuat. Bahwa besar upah yang menanti kita di surga. Kita tidak boleh mundur. Sebab mereka yang bertahanlah yang menang dan mendapat mahkota. Oleh karena itu tetaplah semangat memberitakan Injil pengampunan dosa bagi semua orang. Biarlah Tuhan memakai hidup Anda secara kreatif, media sosial, YouTube dan apapun semua, atau secara langsung memberitakan Injil pengampunan dosa ini bagi semua orang. Kiranya video ini menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati.